Perkenalkan, nama saya Kristi Ferdinata Litomobar, NIM 25704063, kelas B. Saat ini saya akan membahas tentang topik farmakologi dan patologi. Farmakologi adalah ilmu tentang interaksi obat dengan tubuh. Secara etimologi, farmakologi berasal dari bahasa Yunani pharmakon, yang berarti obat atau racun, dan logos yang berarti ilmu. Jadi farmakologi adalah ilmu yang sangat luas. Ia tidak hanya mengkaji khasiat penyembuhan, tetapi juga efek samping, cara obat diserap, didistribusikan, diubah, dan dikeluarkan oleh tubuh. Singkatnya, farmakologi menjawab pertanyaan apa yang dilakukan obat dan bagaimana tubuh meresponnya. Selanjutnya, sejarah farmakologi. Penggunaan obat-obat sudah ada sejak zaman kuno, tetapi farmakologi sebagai ilmu yang terstruktur relatif baru, awalnya kita menggunakan bahan alam secara mentah. Titik balik terjadi di abad ke-19 ketika ilmuwan Jerman Friedrich Schärtner berhasil mengisolasi zat aktif murni, morfin, dan opium. Ini adalah langkah besar karena kita mulai memahami bahwa khasiat obat berasal dari komponen kimia spesifik. Puncaknya, Oswald Schmiedebert diakui sebagai bapak farmakologi modern karena ia mengintegrasikan kimia dan fisiologi untuk mempelajari kerja obat. Sejak saat itu, penemuan obat sintesis dan antibiotik berkembang pesat. Selanjutnya, teori farmakologi. Teori farmakologi terbagi menjadi dua pilar. Pilar pertama adalah farmakokinetik atau disingkat PK. PK adalah tentang apa yang tubuh lakukan pada obat. Konsep utamanya adalah proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi adalah bagaimana obat diserap dari saluran cerna atau tempat suntikan. Distribusi adalah bagaimana obat menyebar. Metabolisme yang sebagian besar terjadi di hati, mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan. Dan yang terakhir, ekskresi. Cara tubuh membuang obat, utamanya melalui ginjal. Pemahaman ATME sangat penting karena menentukan seberapa sering dan seberapa banyak dosis yang harus kita berikan agar obat bekerja secara efektif dan aman. Ada dua jenis interaksi utama, yaitu agonis dan antagonis. Agonis adalah obat yang cocok dengan reseptor dan mengaktifkannya. Seperti kunci yang tepat, ini menghasilkan efek. Sebaliknya, antagonis adalah obat yang hanya menduduki reseptor, memblokir zat alami, atau agonis lain untuk masuk. Ini menghambat untuk memblokir suatu respons, misalnya memblokir reseptor nyeri. Selanjutnya kita beralih ke patologi. Dari bahasa Yunani, pathos berarti penderitaan atau penyakit. Patologi adalah ilmu tentang penyakit. Patologi bukan hanya mengamati gejala, ia adalah ilmu yang mencari tahu mengapa gejala itu muncul, bagaimana penyakit itu berkembang, dan apa perubahan fisik atau struktural yang terjadi di dalam tubuh. Sejarah patologi mencerminkan perubahan pandangan kita terhadap penyakit. Dulu pada zaman Hippocrates, penyakit dianggap sebagai ketidakseimbangan humor atau cairan tubuh. Pada abad ke-18, Morgagni mulai memetakan penyakit dan melakukan otopsi dan menghubungkan kerusakan organ yang dilihatnya dengan gejala yang dialami pasien. Namun, revolusi sejati datang dari Rudolf Virchow di abad ke-19 yang menegaskan bahwa semua penyakit adalah penyakit sel. Ini mengubah fokus kita sepenuhnya dari organ besar ke tingkat seluler yang menjadi landasan patologi modern. Namun, revolusi sejati datang dari Rudolf Virchow di abad ke-19 yang menegaskan bahwa semua penyakit adalah penyakit sel. Ini mengubah fokus kita sepenuhnya dari organ besar ke tingkat seluler yang menjadi landasan patologi modern. Selanjutnya, teori patologi. Patologi memiliki 3 konsep dasar. Pertama, etiologi, yaitu penyebab penyakit atau agen infeksi, genetik, lingkungan, imunologi. Contohnya, infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah etiologi utama TBC. Kedua, patogenesis. Ini adalah bagian yang paling kompleks
Ini menjelaskan bagaimana penyebab tersebut secara bertahap merusak tubuh. Misalnya, pada gagal jantung, patogenesisnya adalah serangkaian aktivasi hormon dan tekanan yang menyebabkan otot jantung membengkak atau hipertrofi. Konsep ketiga adalah adaptasi sel. Sel memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi terhadap tekanan. Jika kita rajin mengangkat beban, sel otot kita akan membesar atau hipertrofi. Jika jantung kita harus memompa melawan tekanan tinggi terus-menerus atau hipertensi, sel otot jantung kita juga akan membesar sebagai upaya untuk mengatasi tekanan tersebut. Namun, adaptasi ini jika berlebihan bisa menjadi patologi. Nah, jadi patologi adalah diagnostik yang mengidentifikasi dan memetakan musuh atau penyakit, sedangkan farmakologi adalah terapeutik yang mengembangkan senjata atau obat untuk melawan musuh tersebut. Kedua ilmu ini terus berkembang, membuka jalan bagi pengobatan yang lebih personal dan efektif.